Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tafriza dan NIM saya 642343. Dan ini teman saya yang bernama. Teman-teman dengan NIM 64235283. Dan kami berdua ingin menjelaskan tentang analisis perkembangan ekonomi Indonesia, pariwisata, dan upah buruh atau pekerja tahun 2022 dengan menggunakan rumus model linear dan non-linear. Tujuan dari proyek ini yaitu memberikan gambaran dua indikator ekonomi utama. Yang pertama, perkembangan pariwisata pada bulan Februari 2022 dengan topik analisis tren kedatangan wisatawan, faktor musiman, dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Dan yang kedua yaitu perkembangan upah buruh atau pekerja pada bulan Desember 2022 dengan topik tren peningkatan upah, dampak pada tenaga kerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan ini yang pertama, perkembangan wisatawan di Indonesia Februari tahun 2022. Data jumlahnya wisatawan domestik dan mancanegara. Terdapat peningkatan signifikan pada kunjungan wisatawan mancanegara dari 9,34 pada Januari sampai Februari 2021 menjadi 30,59 ribu pada Januari sampai Februari tahun 2022 atau meningkat sebesar 259,59% pada bulan Februari tahun 2022. Jumlah kunjungan mencapai 18,46 ribu dan sebesar 151,98% dibandingkan Februari tahun 2021. Dan ini adalah tren bulanan dan tahunannya. Grafik menunjukkan pola musiman, di mana terdapat peningkatan kunjungan wisatawan pada bulan-bulan tertentu. Misalnya Agustus 2021, terlihat lonjakan. Faktor-faktor musiman yang mempengaruhi kunjungan ini bisa berasal dari periode di negara asal wisatawan, atau adanya acara khusus di dunia yang menarik perhatiannya. Analisis linear. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Januari hingga Februari 2021 sebesar 9,34 ribu, sedangkan Januari hingga Februari 2022 sebesar 33,59 ribu, sehingga pertumbuhan tahunan mencapai 299,59%. Berdasarkan peningkatan dari Januari ke Februari 2022 sebesar 21,91%. Jika kita asumsikan bahwa kenaikan 21,91% terjadi secara konsisten, kita bisa memperkirakan pertumbuhan untuk bulan Maret dan seterusnya menggunakan rumus Y sama dengan M plus C. M adalah rata-rata peningkatan bulanan dalam hal ini yaitu 21,91% dan C adalah jumlah kunjungan pada bulan sebelumnya. Dan ini ada faktor non-linear. Dampak kebijakannya, perubahan kebijakan seperti pelonggaran, aturan yang karena pandemi dapat menyebabkan penayangan kunjungan wisatawan non-linear yang sulit diprediksi secara sederhana. Dampak bencana itu, bencana alam atau kondisi tak terduga lainnya dapat menurunkan bisnis yang mengindikasikan pola non-linear dalam Kasus yang kedua yaitu perkembangan buruh atau upah pada bulan Desember 2022. Upah buruh tani, upah nominal buruh tani mengalami peningkatan sebesar 0,22% dari bulan Desember 2021 hingga Desember 2022. Namun upah real buruh tani mengalami penurunan sebesar 0,73% yang menunjukkan bahwa daya beli buruh tani menurun meskipun ada kenaikan upah nominal. Sedangkan upah buruh bangunan, upah buruh upah nominal buruh bangunan meningkat tipis sebesar 0,04% selama periode yang sama. Sementara itu, upah real buruh bangunan turun sebesar 0,62% yang juga menunjukkan penurunan daya beli buruh bangunan. dan ini analisis linear.
Satu, upah nominal buruh tani Desember 2021 sebesar Rp57,870.000. Desember 2022 sebesar Rp59,226.000. Pertumbuhan tahunan sebesar 0,22% per bulan. Dan yang kedua adalah upah nominal buruh bangunan. Bulan Desember 2021 sebesar Rp91,315.000. Desember 2022 sebesar Rp94,072.000. Kenaikan tahunannya adalah sebesar 0,04%. Nah, dan ini misalnya jika kenaikan rata-rata tiap bulan dihitung, kita dapat menggunakan rumus sama dengan MX tambah C. M adalah persentase kenaikan bulanan dan yang C adalah upah bulanan sebelumnya. Faktor nonlinear. Pertama, inflasi dan harga bahan pokok. Kenaikan harga bahan pangan atau inflasi yang tidak terduga menurunkan daya beli buruh secara signifikan, sehingga upah real menurun drastis. Yang kedua, kebijakan ekonomi mendadak. Kebijakan seperti harga BBM atau pencabutan subsidi meningkatkan biaya hidup secara tiba-tiba tanpa kenaikan upah yang setara. Yang ketiga yaitu efek musiman. Pendapatan buruh tani berfluktuasi sesuai musim, menciptakan ketidakstabilan upah yang sulit diprediksi. Dampak pada tenaga kerjanya. Satu, motivasi dan produktivitas. Kenaikan nominal upah yang tidak dapat sebanding dengan dapat menurunkan motivasi kerja, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas tenaga kerjanya. Dan yang kedua, migrasi tenaga kerja. Buruh mungkin mencari pekerjaan dengan upah yang lebih kompetitif atau pindah ke sektor pekerjaan lain yang menawarkan gaji lebih tinggi. Kesimpulan dari kedua kasus ini yaitu menunjukkan adanya tren positif dalam peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta kenaikan upah nominal buruh tani dan buruh bangunan. Meskipun kenaikan upah tidak sebanding dengan penurunan daya beli akibat inflasi yang mempengaruhi upah real. Sekian dari presentasi kami berdua. Apabila kekurangan kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.